Hai teman-teman, ketemu lagi sama kita di Fathan TV. Kalian tahu nggak sih, kalau ternyata barang yang kita sering pakai ini ternyata ditemukan dengan cara yang unik loh. Bahkan saking uniknya kalian nggak akan percaya nih. Ada yang mengatakan bahwa keadaan yang terhimpit yang menjadikan seorang menemukan produk. Oke nih, langsung aja kita bahas produk apa aja sih. Sebelum kita mulai, nggak ada salahnya dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Number 1. Saat ini penggunaan webcam mungkin sudah tidak asing lagi bagi setiap kalangan. Entah untuk mengobrol dengan keluarga, bahkan webcam juga digunakan untuk interview kerja atau sekedar melepas rindu bersama pasangan untuk sekedar menghabiskan waktu. Sebelum munculnya webcam, orang-orang tidak memiliki cara berkomunikasi satu sama lain jika dalam jarak yang berjauhan. Mau tak mau mereka harus bertemu secara langsung untuk menyampaikannya keluh kesah beraktivitas harian. Hal ini berubah ketika mahasiswa jurusan komputer di University of Cambridge yang secara tidak sengaja menciptakan webcam. Awalnya, webcam tidak diciptakan untuk berkomunikasi dengan teman atau keluarga secara tidak langsung, namun digunakan untuk mengawasi alat pembuat kopi. Orang dapat melihat layar tempat webcam dipasang untuk melihat apakah masih terdapat kopi di alat membuat kopi tersebut. Bagaimana menurut kalian, unik gak sih guys? Number 2. Kantung teh sangat mudah ditemukan di mana saja, entah itu di supermarket, toko, kantor maupun di rumah. Semua orang pasti tahu dengan produk satu ini. Namun tahukah kalian bagaimana kisah penemuan kantung teh pada awalnya? Sekitar tahun 1908, seorang penjual teh dari Amerika mulai menggunakan kantung teh daripada menggunakan tempat yang tidak perlu. Penjual teh ini mendistribusikan teh yang ada di dalam kantung teh sebagai sampel, berharap untuk menarik pelanggan dengan bentuk yang mungkin terbilang cukup unik dan baru. Semua orang lebih banyak membeli teh yang berada di dalam kantung teh daripada membeli teh yang ada di dalam kemasan kotak. Setelah membeli teh itu, para pelanggan tidak perlu susah-susah untuk membuka kemasan dan menuangkan daun teh ke dalam cangkir untuk diseduh. Sebaliknya, mereka dapat dengan praktis langsung mencelupkan kantung teh bersama daun teh yang ada di dalamnya untuk diseduh. Hal ini tentunya merubah cara penyimpanan teh yang efektif bagi generasi yang akan datang. Number 3. Kadang-kadang sulit untuk membayangkan ketika sesuatu yang umum dalam kehidupan kita tidak pernah ada. Contohnya adalah kaos oblong. Pernahkah terbayang jika dunia tanpa kaos oblong? Di mana orang-orang yang hanya memakai baju dan kemeja saja. Kenyataannya, kaos oblong merupakan produk yang terbilang relatif baru. Penemuan kaos oblong dimulai pada tahun 1904. Mungkin karena alasan itu mengapa orang-orang zaman dulu selalu menggunakan jas dengan berbagai variasi untuk kaum pria, sedangkan untuk kaum wanita menggunakan gaun sebagai pakaian sehari-hari atau hanya menggunakan dalaman saja untuk rakyat jelata. Ada cerita unik di balik kisah penemuan kaos oblong. Awalnya kaos oblong diciptakan untuk para bujangan yang dianggap memiliki sedikit pengetahuan tentang menjahit. Ya, karena bujangan belum memiliki istri. Zaman dulu istri yang hebat adalah mereka yang bisa menguasai rumah tangga, termasuk salah satunya yaitu menjahit. Sehingga bujang zaman itu dulu anggap tidak bisa menjahit karena belum diajarkan oleh seorang wanita yang adalah istrinya sendiri. Number 4. Ketika berbicara tentang parasut, tentunya kalian pasti menghubungkan benda satu ini dengan pesawat, bukan? Ya, karena penggunaannya memang ditujukan untuk melakukan pendaratan bebas ketika turun dari pesawat dengan posisi yang aman tentunya, dibandingkan dengan terjun bebas tanpa menggunakan bantuan apapun. Namun, kenyataannya parasut itu tidak perlu ditemukan untuk hal demikian dan justru penggunaannya tidak ada hubungannya dengan pesawat loh. Lebih dari 1 abad sebelum Wright bersaudara menemukan pesawat, Louis Sebastian Leonard menemukan parasut terlebih dahulu. Jadi parasut diciptakan jauh sebelum pesawat ada. Ide awal untuk menciptakan parasut adalah sebagai alat untuk membantu manusia melompat dari satu gedung ke gedung lainnya. Jadi dengan adanya parasut dapat membantu seseorang untuk melarikan diri dari gedung yang terbakar. Terdengar cukup unik, bukan?
Karena pada sejak pertama kali ditemukan parasut tidak pernah digunakan untuk menyelamatkan orang dari gedung-gedung yang terbakar. Mungkin karena saat itu belum ada gedung-gedung pencakar langit yang sangat tinggi kali ya. Gimana menurut kalian, unik gak sih guys? Oke, sekian dulu pembahasan dari kami nih. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya ya. Dan jangan lupa pantengin terus channel kami Fathan TV.